Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku kita mengucapkan syukur alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-9. Mudah-mudahan segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan bahwa hal-hal yang mengenai koreksi diri itu memang jarang dilaksanakan oleh kita ini. Oleh sebab itu dalam bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama merenungkan diri kita. Saya juga merenungkan diri kita sendiri. Sebagaimana khotib kalau berkhutbah itu usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wasiat itu bukan untuk pendengar saja, tetapi lebih penting untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya ambil kesempatan ini, Ramadan yang berkah ini, dengan adanya virus corona ini, supaya kita semua mari saling koreksi. Di dalam kitab Ihya selanjutnya, wa fi akhbari Daud alaihi salam hikayatan anillahi ta'ala. Dalam berita tentang Nabi Daud yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adna ma asna'u bil alim idza athar sahwatahu ala mahabbati. Paling rendahnya apa yang saya perbuat, kata Allah, terhadap orang alim yang mengutamakan nafsunya atas kecintaan kepadamu. Ada nafsu, ada kecintaan kepada Allah, tetapi dia mengutamakan nafsunya, mengutamakan syahwatnya daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah mengabdi menjadi budak nafsunya. An uharrimahu ladidat munajati, akan saya cegah atas orang alim tadi nikmatnya munajat dengan Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, dia merasakan nikmatnya munajat itu. Jadi ukurannya tentang iman itu, imannya bagus apa tidak, ukurannya ketika kita munajat dengan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, merasa nikmat apa tidak? Ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dalam hatinya merasa nikmat apa tidak? Yang merasa nikmat itu tanda-tanda imannya yang kuat. Orang alim yang mengutamakan nafsunya, mengutamakan syahwatnya atas kecintaannya kepada Allah, Allah cabut. Tidak merasakan nikmat ketika dia berzikir kepada Allah, tidak merasakan nikmat ketika dia munajat berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia tidak merasakan nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang alim yang mengutamakan nafsunya. Kecintaan kepada Allah dikalahkan oleh nafsunya. Allah cabut
nikmatnya munajat kepada Allah ketika dia berdoa kepada Allah, tidak ada rasa nikmat. Ketika dia zikir kepada Allah, tidak ada rasa nikmat. Oleh Allah dicabut. Ya Daud, la tas'al anni aliman qad askaratu ad-dunya. Wahai Daud, kata Allah, jangan kau bertanya kepada saya tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Orang alim yang mabuk karena dunia. Nafsu tamaknya, nafsu serakahnya. Bukan berarti kita oleh Allah dilarang jadi orang kaya, tidak. Yang dilarang itu serakahnya. Orang kaya mungkin dia tidak cinta kepada dunia. Jangan dikira kalau orang kaya itu mesti cinta dunia. Tamak, belum tentu. Dia kaya diberikan oleh rezeki dengan cara yang halal. Buktinya orang kaya yang tidak cinta, yang tidak mabuk dengan dunia, begitu ada yayasan yatim piatu minta dana, dia dengan ringan sekali tangannya keluarkan 10 juta, 20 juta. Ada masjid dibangun, dia keluarkan 100 juta oleh orang kaya itu. Nah, orang kaya semacam itu jelas dia tidak cinta kepada dunia. Hartanya dilepaskan kok. Kalau sudah kepentingan agama, hartanya dilepaskan. Ada pembangunan masjid, ada anak yatim, pembangunan madrasah, dia lepaskan duitnya puluhan juta, bahkan kadang-kadang orang kaya ratusan juta membantu masjid. Orang kaya yang semacam itu orang kaya yang tidak cinta kepada dunia. Jangan dikira orang yang sederhana itu tidak serakah. Hidupnya sederhana cukup, tapi dia menjadi orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret. Nah, itulah orang yang koret, orang yang medit itu orang yang sangat cinta kepada dunia, sehingga dunia diutamakan, sulit untuk lepas dari tangannya karena kecintaannya kepada hartanya. Bukan berarti di sini dalam kitab Ihya selalu dunia ini diperkecil, bukan bermaksud untuk kita supaya jadi orang miskin, tidak. Jadilah orang kaya yang tidak cinta kepada dunia. Jadi orang kaya yang tidak serakah. Dia dikasih Allah. Misalnya kayak Nabi Sulaiman. Mana di dunia ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Kekayaannya. Tapi Nabi Sulaiman tidak serakah, tidak tamak. Ya Daud, la tas'al anni aliman qad askarahu dunya. Wahai Daud, jangan kau bertanya kepada saya tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, dimabukkan oleh harta. Fayasutuka, maka dia akan menghalang-halangi engkau antoriki mahabbati, dari jalan kecintaan kepadaku. Ulaika qata'ut thariq, subhanallah. Orang alim yang mabuk dunia itu di sini ditulis qata'ut thariq. Qata'ut thariq itu begal. Qata'ut thariq itu yang merampas sepeda motor di tengah jalan, itu namanya qata'ut thariq, begal. Itu dianggap juga sebagai begal. Ulaika qata'ut thariq ala ibadi. Mereka itulah begal-begal atas hamba-hambaku. Itu dalam sejarahnya Nabi Daud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai mabuk harta. Bukan berarti kita dilarang. Seruah ulama, ijma ulama, tolabur rizqil halal wajib. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Nah, tapi mencari rezeki yang tidak sampai mengalahkan kepada hukum Allah. Jangan karena tamaknya, karena serakahnya dia mabuk,
lalu tidak tahu halal, tidak tahu haram, yang penting dapat duit. Lah ini yang dilarang. Yang penting dapat duit. Apakah dengan cara sogok menyogok? Walaupun pada zaman Rasulullah mungkin sogok menyogok itu tidak seperti sekarang, tapi hadisnya jelas ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang terima suap, kedua-duanya masuk neraka. Mengapa? Sampai sedemikian dahsyatnya. Karena kalau sogok menyogok itu dibiarkan, maka tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Yang menang pasti yang berduit, yang tidak berduit mesti kalah. Karena semuanya bisa dibeli, hakim bisa dibeli, jaksa bisa dibeli dengan duit. Maka di sini Islam ini sangat mengecam sogok menyogok, suap menyuap dan merusak tatanan hukum. Yang benar yang berduit, selamanya yang salah yang tak berduit. Na'udzubillah. Disinilah maka Islam jangan sampai kita mabuk harta, mabuk dunia. Orang mabuk itu di sini dalam kitab Ihya diambil kata-kata mabuk, karena orang mabuk itu lupa segala-galanya. Jadi kalau orang alim mabuk dunia, orang alimnya lalu lupa segala-galanya, lupa kepada hukum Allah, lupa kepada surga. Subhanallah, na'udzubillah. Ulaika qata'u thariq ala ibadi. Mereka lah begal-begal kepada hamba-hambaku. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakul lahu khatiman. Wahai Daud, jika kau melihat orang yang mencari saya, taliban li, mencari saya, artinya orang yang selalu mencari keridhaan Allah. Kalau kau melihat orang yang mencari keridhaanku, itu maksudnya idza ra'aita li taliban, idza ra'aita taliban li, jika kau melihat orang yang mencari saya untuk mencari keridhaan saya, fakun lahu khatiman, maka jadilah kau kepada orang tadi khatiman, orang yang berbakti. Berbaktilah kau kepada orang alim, kepada orang yang mencari keridhaanku. Itu pesannya kepada Nabi Daud. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakul lahu khatiman. Wahai Daud, jika kau melihat orang yang mencari keridhaanku, fakul lahu, maka jadilah engkau kepada orang tadi itu khatiman. Khatim itu orang yang berkhidmat. Berkhidmatlah kau kepada orang-orang yang mencari keridhaanku. Ya Daud, man radda ilayya hariban fakatabtu jihbada. Wahai Daud, barang siapa yang kembali kepadaku dengan berlari, saya tulis atasnya seorang dihbada. Dihbada itu manusia unggulan. Manusia unggulan dalam ilmunya, manusia unggulan dalam intelektualnya. Itu namanya disebut dihbada. Orang yang unggulan dalam kecerdasannya, intelektualnya, sehingga dia memahami, bukan hanya memahami yang tersurat, tetapi lebih memahami yang tersirat. Nah, itu orang yang otaknya cerdas itu. Di samping memahami yang tersurat, tapi dia lebih memahami apa yang tersirat. Kadang-kadang yang tersirat itu lebih hebat daripada yang tersurat. Bukan hanya memahami yang tersurat, bahkan memahami yang tersirat daripada rahasia-rahasia yang tersurat. Nah, kalau kau melihat orang yang kembali kepadaku dengan lari, kata Tuhan, saya tulis orang itu sebagai ibadah orang unggulan. Wa man katabtahu jibada, dan barang siapa yang telah saya tulis dia, saya tentukan dia, saya catat dia sebagai ibadah orang unggulan dalam kecerdasannya, dalam ilmunya, lam u'adzibhu abadan, maka tidak akan saya azab selamanya.
akan bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami, di samping memahami yang tersurat, kita juga memahami yang tersirat. Itu yang disebut ibadah di sini. Walidzalika qala Al-Hasan rahimahullah. Oleh sebab itu berkata Imam Hasan rahimahullah, uqubatul ulama, hukuman ulama itu mautul qalbi, matinya hati. Naudzubillah, hatinya mati, sudah tak berdaya. Wa mautul qalbi, dan matinya hati itu, naudzubillah, thalabud dunya, mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan perbuatan akhirat, seolah-olah perbuatan akhirat, tapi kenyataannya tidak. Itu adalah perbuatan dunia. Maka dikatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kam min a'malid dunya asbat min a'malil akhirah bihusnil niyah, wa kam min a'malil akhirah asbat min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyaknya perbuatan-perbuatan dunia tapi menjadi perbuatan akhirat karena bagusnya niatnya. Seorang petani di pagi hari, dia keluar membawa pacul menuju ke sawahnya setelah dia salat sembahyang duha 2 rakaat. Setelah salat duha 2 rakaat, dia ambil paculnya, dia berangkat menuju ke sawah atau ke kebunnya dengan niat, ya Allah, saya pergi ke sawah ya Allah, niat untuk mencari rezeki yang halal, untuk makan anak dan istri saya, untuk biaya anak saya di pesantren. Inilah saya pergi ke sawah ya Allah dengan pegang pacul ini. Kita lihat orang itu berbuat perbuatan dunia, tapi Allah catat petani ini sedang berbuat perbuatan akhirat. Setiap langkahnya ke sawah itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kam min a'malil akhirah asbat min a'malid dunia, berapa banyaknya perbuatan-perbuatan akhirat tapi menjadi perbuatan dunia. Contoh saja, contoh yang jelas, pergi umroh ke Mekah karena menghadapi pilkada. Ini sering terjadi ini, ya saya buka. Mengapa umrohnya menunggu pilihan pilkada? Supaya dia dianggap orang yang taat kepada Allah. Nanti dalam pemilihan belum dipilih orang. Kadang-kadang ada kiai lagi, seolah-olah kayak perbuatan ibadat gitu. Tapi Allah catati perbuatan dunia semua ini. Dia umroh bukan karena Allah, dia umroh karena pilkada supaya dipilih oleh rakyat, disangka orang yang taat kepada agama. Maka alhamdulillah, saya setiap diajak orang umroh sebelum pilkada, saya jawab, maaf, saya tidak sempat, sibuk, begini aja. Saudara nadar, nanti kalau saya menang jadi bupati atau jadi anggota DPR, saya nadar mau umroh dengan pakai syukron makmum, baru saya terima. Beda deh, umroh sebelum pilkada dan sesudah pilkada. Kalau sebelum pilkada itu karena ada karenanya, untuk kepentingan dunia. Nah, tapi kalau sesudahnya itu namanya nadar kepada Allah. Kalau saya nanti ya Allah ditakdirkan jadi bupati, ya Allah saya mau umroh bersama Kiai Fulan. Nah, itu bernadar yang baik namanya. Nah, lah disinilah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, thalabud dunya bi amalil akhirah. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Mencari dunia bi amalil akhirah, dengan perbuatan akhirat.
Katakan pula seorang santri duduk di masjid tekun, baca Quran rajin, sholat berjamaah rajin, karena ingin diambil mantu oleh orang kaya. Ada orang kaya, saya ingin punya mantu santri yang khusyuk, yang alim. Lalu santri itu berbuat semacam itu, tapi tidak mengetahui keridhaan Allah supaya nanti diambil mantu. Ya setelah diambil mantu, barangkali berhenti dia sholatnya itu, berarti baca Qurannya berhenti. Nah, sudah tujuannya sudah berhasil. Itu namanya tolabud dunya bi amalil akhirah. Walidzalika qala Yahya bin Mu'adz, innama yadhabu bahaul ilmi wal hikmah idza talaba biha ad-dunya. Oleh sebab itu berkata Imam Yahya bin Mu'adz, innama yadhabu bahaul ilmi, sesungguhnya hilang, pergi cahaya ilmu, cahaya hikmah. Ilmunya sudah tidak bercahaya lagi. Omong kadang-kadang ditinggal oleh orang. Bahaul ilminya wal hikmah julaida. Kapan? Apabila dia tolaba bihima, dia mencari dengan ilmu dan hikmah tadi ad-dunya, untuk kepentingan dunia. Maka selalu saya katakan, insya Allah kalau kita mencari akhirat, insya Allah dunianya mengikuti. Kayak orang di Empang itu tanam gurami. Ikan sepat itu nggak usah ditanam, ada dengan sendirinya itu. Kita tanam padi, rumputnya tumbuh. Tidak usah menanam rumput, rumputnya tumbuh. Insya Allah, kalau kita dengan tujuan karena Allah, insya Allah dunianya pun akan menyertainya. Ya katakanlah, kalau bupati kekuasaannya yang terbatas, semua pegawainya bisa makan. Katakan gubernur yang kekuasaannya daerah teritorialnya terbatas, bisa kasih makan pegawainya. Presiden yang kekuasaan suatu negara mampu menggaji pegawainya, pegawainya makan. Pertanyaannya, kalau pegawainya manusia yang kekayaannya sangat-sangat terbatas, masih ada rezekinya, bagaimana menjadi pegawainya Allah yang kekayaannya tiada batasnya? Nah, situlah jadikan filsafatnya. Kalau pegawainya manusia, pegawainya bupati, pegawainya gubernur, pegawainya presiden masih makan dengan gajinya, padahal kekayaan dia terbatas, kemampuan dia sangat terbatas. Bagaimana yang menjadi pegawainya Allah, orang yang mencari keridhaan Allah, keridhaan yang memiliki langit dan bumi? Jangan khawatir dengan rezeki Allah. Insya Allah Allah akan memberikan rezekinya. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, idza ra'aitum al-alim yaghsha al-umara fawalisun. Wah, ini terekstrim ini. Ya tapi kan saya baca ini toh. Masa saya langkai. Wa qala Sa'id, tapi bukan hadis ini. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, idza ra'aitum al-alim, jadi kau melihat orang alim, yaghsha al-umara, selalu datang kepada umara. Ya. Kiai mundar-mandir ke kantor bupati, kiai mundar-mandir setiap hari pagi sore ke kantor gubernur. Ada apa? Nah, ini bukan saya ini. Imam Ibnu Musayyab, Sa'id Ibnu Musayyab, idza ra'aitum al-alim yaghsha al-umara fawalisun.
itu adalah lisun. Apa lisun? Pencuri. Nah, disinilah saudara-saudara beberapa hikmah yang saya ambil dan akan terus saya akan membaca ihya ini supaya jadi peringatan, jadi rem kepada kita. Mari kita cari dunia dengan cara yang halal sekaya-kayanya. Setelah kaya, kita tidak cinta dunia, kita cinta Allah. Semua kekayaan untuk Allah. Mencari kedudukan untuk masjid sekian puluh juta, untuk pesantren sekian ratus juta. Carilah kekayaan untuk mencari keridhaan Allah. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, hidayah, taufik dan hidayah kepada kita bersama-sama, sehingga kita tetap berjalan di atas siratal mustaqim. Khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita minta kepada Allah. Semuanya milik Allah. Kita minta kepada Allah, kepada pemiliknya. Amin. Siapa pemilik? Allah. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfam annal bala wal waba wat ta'un wa virus corona ya Allah min balidina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Wassalamualaikum warahmatullahi